Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Analisis Keuangan Negara yang diampu oleh dosen Ibu Yulia Maris Herdianti SEME akan mempresentasikan materi tentang APBD dan usaha peningkatan penerimaan daerah. Adapun subbab yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan daerah. Yang kedua, belanja daerah. Yang ketiga, pengertian dan dasar hukum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang keempat, fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kelima, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang keenam, sistem informasi keuangan daerah. Yang ketujuh, upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten atau kota. Dan yang kedelapan, hambatan dalam implementasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Baik, langsung saja lanjut ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok. Langsung saja kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu pendapatan daerah. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan daerah? Pendapatan daerah merupakan sejumlah uang yang diterima oleh daerah baik atas hasil usahanya sendiri maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau sumber lainnya yang sah. Jadi di sini pemerintah pusat itu memberikan kebebasan kepada daerah untuk menggali dana di daerahnya masing-masing guna pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian dari mana saja sih sumber pendapatan daerah? Sumber pendapatan daerah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi semakin besar sumbangan PAD kepada APBD, maka menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat itu semakin kecil. Nah, PAD sendiri terdiri dari yang pertama pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak kabupaten atau kota dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan atau kota, dan pajak biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan. Kemudian retribusi daerah. Nah, retribusi daerah ini dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu retribusi jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang kedua, retribusi jasa usaha, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Selanjutnya, lain-lain PAD yang sah. Jadi, yang dimaksud lain-lain PAD yang sah yaitu dinas-dinas daerah serta pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan penerimaan ganti rugi atas kehilangan kekayaan daerah. Kemudian, sumber pendapatan yang kedua yaitu dana perimbangan, merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana penimbangan terdiri dari
Yang pertama, dana bagi hasil atau DBH, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, DBH sendiri terdiri dari DBH yang bersumber dari pajak yang termasuk di dalamnya yaitu pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21. Selanjutnya, dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Yang kedua yaitu dana alokasi umum atau DAU, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga, dana alokasi khusus atau DAK, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya, sumber pendapatan daerah yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan yang sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD, dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Lain-lain pendapatan yang sah tersebut meliputi yang pertama dana hibah yang berasal dari pemerintah daerah lainnya, badan atau lembaga organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Yang kedua, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban akibat bencana alam. Yang ketiga, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota. Yang keempat, dana penyesuaian dan dana alokasi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kelima, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lain. Selanjutnya, kita akan membahas bab yang kedua, yaitu belanja daerah. Belanja daerah merupakan semua kewajiban atau pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Di sini, besaran belanja bergantung pada kemampuan pendapatan daerah. Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua, yaitu belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan suatu daerah yang ditetapkan dalam APBD untuk satu tahun anggaran dengan sumber anggaran berasal dari PAD yang ditunjang dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum. Keseluruhan jenis belanja anggaran tersebut dikonversi dalam penyajian laporan keuangan yang dikelompokkan menjadi yang pertama, belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan. Yang kedua, belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Yang ketiga, belanja tak terduga, yaitu belanja yang dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya darurat. Yang keempat, belanja transfer atau bagi hasil ke desa, meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagi hasil pendapatan lainnya. Selanjutnya, belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD untuk satu tahun anggaran. Belanja tidak langsung ini dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama, belanja pegawai, yaitu belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan pada PNS yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang ketiga, belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada lembaga tertentu agar harga jual produksi barang atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat. Yang keempat, belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak secara terus-menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian. Yang kelima, bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang keenam, belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota, atau pendapatan kabupaten atau kota pada pemerintah desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah. Yang ketujuh, bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat
umum atau khusus yang digunakan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan. Dan yang kedelapan, belanja tidak terduga seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang subbab yang ketiga, yaitu tentang pengertian dan dasar hukum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang sering disebut dengan APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahunan anggaran yang terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan anggaran sendiri merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kemudian terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan APBD. Di antaranya yaitu yang pertama, semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa harus dianggarkan. Kemudian yang kedua, seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan secara bruto. Kemudian yang ketiga, jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu dasar hukum APBD. Di sini APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otoda dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD, kejahatan seperti pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dihindari. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Pasal 25 tentang pemerintahan daerah, yaitu kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang seperti menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 4 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, keuangan daerah dan tata cara pengawasan serta penyusunan juga perhitungan APBD. Kemudian yang terakhir yaitu Peraturan Perundang-undangan Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi APBD menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi penawaran, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, dan yang keenam fungsi stabilisasi. Untuk yang pertama, fungsi otorisasi. Fungsi ini menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi perencanaan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi penawaran yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi alokasi untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi efektivitas perekonomian. Untuk fungsi yang kelima yaitu distribusi, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi yang keenam, fungsi stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
APBD merupakan produk kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pemerintah dalam menjawab tuntutan dan permasalahan masyarakat. Pengelolaan APBD sebagai sebuah kontrak sosial dapat dilihat dari 3 tahapan dalam pengelolaannya. Yang pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap ini, aspirasi masyarakat atau need assessment hingga penetapan arus dan kinerja APBD serta penentuan strategi dan prioritas APBD, sehingga dengan adanya input berupa aspirasi masyarakat yang kemudian dimasukkan ke dalam usulan kegiatan yang kemudian hasil akhirnya disebut RAPBD. Dalam paradigma baru manajemen keuangan daerah, perencanaan APBD harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, berorientasi pada kepentingan publik. Yang kedua, disusun berdasarkan pendekatan kerja. Yang ketiga, terdapat upaya mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Dalam tahap ini, peran DPRD dibutuhkan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Mekanisme penyusunan strategi dan prioritas APBD dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, DPRD melakukan upaya penjaringan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk arahan dan kebijakan umum APBD. Yang kedua, tim anggaran eksekutif menyusun strategi dan prioritas APBD yang telah disepakati sebelumnya, yang kemudian diikuti tahap pengesahan anggaran daerah oleh DPRD. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini menggunakan sistem akuntansi yang sudah disesuaikan untuk menghasilkan dokumentasi penataan sebagai laporan APBD oleh eksekutif, baik berupa laporan triwulan maupun laporan tahunan, sebagai yang digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD. Informasi ini bersifat terbuka dan dapat digunakan oleh DPRD sebagai alat kontrol alokasi keuangan daerah dan mengecek kesesuaian alokasi dengan rencana, sasaran, dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, tahap pengendalian atau pengawasan. Jadi, dalam tahap ini, melakukan evaluasi terhadap laporan sekaligus digunakan sebagai pertanggungjawaban kepala daerah, sehingga perlu adanya angkutan publik dalam keuangan daerah yang digunakan untuk pertanggungjawaban penyajian laporan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan terkait dengan penerimaan dan penggunaan keuangan publik. Dalam tahap ini, pertanggungjawaban menggunakan uang publik pada dasarnya mempertimbangkan 2 aspek. Yang pertama, aspek legalitas anggaran daerah. Setiap transaksi yang dilakukan dalam APBD harus dapat dilacak otoritas legalnya. Yang kedua, aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilaksanakan secara baik, termasuk perlindungan aset fisik dan finansial, serta mencegah terjadinya pemborosan. Selanjutnya, yaitu sistem informasi keuangan daerah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 1 Angka 15 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah atau yang disingkat SIKD, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah yang kemudian diperluas dengan Surat Edaran tentang Basis dan Pengembangan dan Koordinasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. SIKD sendiri adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi sebuah informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Penerapan SIKD sendiri yang tepat tentu akan membantu penyusunan anggaran yang lebih baik dan berkualitas. Kemudian terdapat beberapa tujuan dari adanya penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah, seperti yang pertama merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional, kemudian menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional, kemudian merumuskan kebijakan keuangan daerah dan pengendalian defisit anggaran, kemudian yang terakhir melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pendanaan desentralisasi
dekonsentrasi, juga pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah. Sedangkan komponen-komponen yang ada di dalam SIKD yaitu yang pertama input, yang di dalamnya itu meliputi seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, mulai dari penerimaan pengeluaran aset, kewajiban, dan ekuitas, yang direkam dalam bukti yang sah sebagai dokumen sumber. Kemudian proses, yang di dalamnya meliputi serangkaian prosedur akuntansi untuk mengolah data transaksi keuangan secara sistematika daerah, mulai dari pengumpulan data, analisa, pencatatan, dan pengikhtisaran secara sistematis dalam bentuk jurnal dan buku besar sampai penyiapan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu output, yang di dalamnya meliputi laporan neraca realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Anggaran yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa hal, seperti konsistensi dalam penggunaan dokumen-dokumen, penganggaran sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian ketertiban jadwal dalam penyusunan anggaran, dan pembahasan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang upaya mendorong peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah, kabupaten, atau kota. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 79, sumber-sumber pembiayaan terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua yaitu dari dana perimbangan, yang ketiga dari pinjaman daerah, yang keempat yaitu dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk pendapatan asli daerah atau PAD meliputi dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kemudian kita akan fokus pada peningkatan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak daerah. Penggunaan tarif pajak yang lebih tinggi secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Sesuai dengan model Leviathan, sumber pembiayaan memberikan pelajaran bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi. Tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga serta kuantitas barang terhadap pengenaan pajak, sehingga akan dicapai total penerimaan maksimum. Hal ini karena bergantung pada respon wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi formula. Secara umum, ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk cara intensifikasi dilaksanakan melalui yang pertama melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi, serta tertib dalam penyetoran. Kemudian untuk yang kedua melalui melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga dengan melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan oleh petugas. Yang keempat dengan membentuk Satgas atau tim satuan tugas pada dinas terkait yang bertugas mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas. Yang kelima dengan memberikan intensif atau rangsangan secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat melampaui penerimaan dari target yang telah ditetapkan. Untuk cara yang kedua yaitu ekstensifikasi dilaksanakan dengan cara menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali objek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk diterapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah. Kemudian
meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan. Selanjutnya mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan. Wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yang menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Contoh dari upaya dan strategi di atas yaitu peningkatan PAD di Kota Bandung dan Kota Tangerang, yakni dengan pemudzakiran data wajib pajak WP pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Strategi yang dilakukan yaitu dengan membentuk tim kerja yang diturunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan WP dan objek pajaknya. Kemudian upaya yang dilakukan yaitu dengan menurunkan tim kerja untuk pemudzakiran data dan memperbaiki serta mempermudah pembayaran pajak. Upaya dan strategi ini untuk memperoleh potensi pajak yang mendekati potensi real bersumber dari PBB P2 dan juga dimaksudkan agar daerah dapat memproyeksikan target penerimaan yang bersumber dari pajak tersebut. Hambatan dalam implementasi APBD. Manajemen keuangan daerah membutuhkan berbagai pembelajaran dan penyesuaian peran baik pemerintah, masyarakat maupun DPRD. Adapun hambatan yang muncul diantaranya, yang pertama, ketidaksiapan pemerintah, masyarakat, dan DPRD untuk menyusun anggaran berbasis kinerja. Misalnya, proses perencanaan masih menitik beratkan pada pembagian jatah anggaran. Aspirasi masyarakat dalam penyusunan anggaran seringkali belum tercermin dalam APBD dengan alasan ketidakcukupan dana, sehingga APBD yang dihasilkan kurang representatif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, belum adanya parameter kinerja dalam pelaksanaan atau penyusunan APBD, yaitu standar pelayanan minimal atau SPM dan standar analisis belanja SPM berkaitan dengan pelayanan pokok atau wajib yang harus diselenggarakan oleh daerah yang otomatis akan menjadi bagian dari alokasi keuangan daerah. Sedangkan SAB berkaitan dengan perkiraan kewajaran jumlah alokasi anggaran pengeluaran unit kerja pemerintah. Yang ketiga, skedul perencanaan anggaran yang belum dapat dilaksanakan dengan efektif. Dalam prakteknya belum dapat efektif karena salah satu informasi mengenai alokasi dana dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan desentralisasi belum dapat diketahui secara pasti, sehingga daerah belum dapat mampu memperkirakan kekuatan anggaran daerahnya untuk membiayai pembangunan daerah. Yang keempat adalah adanya keterlambatan pelaksanaan APBD sebagai akibat keterlambatan dalam perencanaan dan penyusunan APBD membawa implikasi bahwa pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tertunda. Selanjutnya, ketidaksiapan berbagai perangkat untuk menaati peraturan hidup dan prinsip dalam anggaran berbasis kinerja. Agar pelaksanaan bisa efektif, berbagai transaksi dalam alokasi anggaran harus didasarkan pada transaksi nyata dana, didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, ketidaksiapan dalam melengkapi manajemen keuangan daerah dengan berbagai mekanisme keuangan. Totalitas penerapan anggaran harus dibarengi dengan sistem keuangan yang akuntabel, seperti adanya neraca daerah dan laporan aliran kas. Yang keenam, sebagai akibat dari belum adanya keterbukaan laporan keuangan daerah, kontrol masyarakat secara otomatis tidak berjalan. Masyarakat tidak mampu memainkan fungsi kontrol terhadap alokasi keuangan. Selanjutnya saya akan mereview jurnal yang berjudul Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak dan Absolurota, Ida Ayu Purbaryani dan Robert M. Madun. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura yang bersumber dari pajak dan restribusi daerah, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta strategi yang digunakan
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi, di mana subjek penelitian atau sumber informasi berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dan objek atau yang dikaji yaitu pendapatan asli daerah. Kemudian untuk penelitiannya menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan skala Likert, yang mana data berasal dari data primer berupa wawancara, interview maupun pengamatan langsung. Sedangkan data sekunder berasal dari data pemerintah dan data lainnya yang menjadi pungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jayapura. Selain itu, metode analisis menggunakan pendekatan makro untuk mengestimasi sumber penerimaan dan pendekatan mikro untuk mengidentifikasi setiap jenis pajak dan retribusi. Yang melatar belakangi penelitian ini dikarenakan di Jayapura belum sepenuhnya memungut jenis retribusi daerah yang sehingga belum sepenuhnya dikelola, sehingga kontribusi pendapatan asli daerah masih kecil berkisar 3,5% sampai 6%. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah akan memberikan wewenang yang lebih besar, diantaranya wewenang untuk mengatur keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Jayapura dapat menggali dan mengelola potensi secara optimal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, sehingga diperoleh hasil bahwa penelitian ini berdasarkan perkembangan target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2010 sampai 2014. Realisasi pendapatan asli daerah dari pajak melebihi target dengan rata-rata 136,57%. Sedangkan retribusi daerah selama periode tahun 2010 sampai 2014, realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2012. Sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 ini sebesar 20.692.692.293 rupiah. Namun ada beberapa dilema dalam pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah. Di antaranya, proses intensifikasi belum diimplementasikan secara baik, rendahnya potensi pajak yang teridentifikasi, serta ditopang juga dengan kemampuan pengelolaan yang rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah yang masih relatif rendah. Hal ini dikarenakan meskipun Kabupaten Jayapura memiliki potensi retribusi daerah yang cukup besar, tetapi belum dikembangkan dan dioptimalkan pemungutannya. Adapun faktor kendala yang dihadapi yakni manajemen pemungutan pajak yang kurang baik, data tentang objek yang kurang akurat, penetapan target tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Sedangkan untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat dilakukan sebagai berikut: penetapan 26 target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pengembangan penggalian potensi jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tergali secara optimal, serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, aparatur pemungutan, dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.